Pemirsa setia Gema Pos. Kali ini kita sudah bersama seorang pengamat anggaran, politik, dan juga Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis. Ini dia Bang Uco Sky Kadafi. Ya. Selamat datang Bang. Oh, sama-sama. Terima kasih udah mampir di Gema Pos. Ya. Nanti dengan Bang Ucok ini kita akan berdiskusi terkait dana pemulihan ekonomi nasional yang beberapa hari ini menjadi sorotan juga di publik, begitu Bang ya. Iya. Kita nanti akan langsung tanya dengan Bang Ucok dari analisanya dari Executive Center for Budgeting Analysis, Ya, Bang ya. Ya, Pak. CBA, Center Budget Analysis. CBA. Langsung aja Bang, mungkin kapan dengannya terkait ini dana PEN, karena kan kita tahu 2020 dana PEN kita itu 695 triliun. Ya. Itu besar sekali. 2021 744 naik dia Bang. Iya. Terus kemudian 2022 ini dianggarkan 455 triliun. Iya. Gitu. Iya. Ini kira-kira Bang, itu beban nggak sih untuk anggaran APBN kita? Iya, sebetulnya sangat membebani gitu ya. Karena kenapa? Karena pandemik. Ya, pandemik butuh dana pemulihan ekonomi. Tapi kenapa membebani? Karena memang ekonomi mati ya, pajak mati, semua mati gitu kan, sehingga harus ngutang. Ini aku pegang ini ngutang pasti, kayak ini ngutang gitu, biarpun ngutangnya melalui BI atau apapun itu pasti ngutang. Itu yang membebani itu. Jadi kita selalu kalau ada kita ini Indonesia APBN kita ini, itu kalau ada sesuatu yang urgen, apakah darurat, apakah kita butuh, itu selalu ngutang. Kayak gitu. Kita butuh kereta cepat, ngutang. Jadi nggak ada memang betul-betul dana kita yang harus kita eksekusi untuk kita sendiri dan kita ngutang. Ya gitu. Itu yang terjadi saat ini. Gitu. Termasuk dana PEN ini gitu. Dana PEN ini memang waktu tahun 2020 itu besar sekali ya. Ya dari 695 itu eksekusinya itu sampai 579 triliun ya. Tapi tahun 2021 itu tahun 2021 itu dari 744 itu hanya 41% dieksekusi. Berarti banyak kelebihan. Berarti banyak aparat. Ini artinya ada sisa ya, ada sisa anggaran. Berarti ada sisa anggaran. Banyak anggaran yang nggak bisa dieksekusi oleh aparat kita. Kayak gitu. Jadi ada kelihatannya memang takut aparatnya keluar karena COVID atau memang karena males. Gara-gara COVID mereka males di itu, atau banyak terlalu webinar gitu loh. Itu yang tiga itu aja. Jadi masyarakatnya itu ya kita lihat aja ya, dengan dana segitu juga ya nggak sejahtera. Gitu. Jadi dana PEN ini tidak mensejahterakan masyarakat, tapi bisa pemerintah stabil. Gitu. Jadi pemerintah Jokowi ini stabil, nggak ada ada kritik ada kayak gitu kan. Karena kan pemerintah waktu itu selalu mendahulukan ekonomi daripada kesehatan. Udah ekonomi aja dulu, kesehatan nanti gitu kan. Nah itu. Jadi jargon mereka ini seharusnya kan sangat bahaya buat masyarakat untuk keselamatan. Tapi karena ada dana PEN, jadi kelihatannya memang sangat stabil pemerintah kita. Gitu. Iya Bang, menarik nih. Kalau bicara soal mungkin bisa dibilang tanda kutip tutup mulut ya. Dia dana PEN ini diberikan kepada masyarakat, terutama untuk sektor-sektor usaha informal ya, yang memang menyumbang banyak tenaga kerja kita selama ini. Dan ketika diberikan, mereka termasuk kawan-kawan kita yang putus kerja, mereka dikasih dana sosial kan gitu dari pemerintah lewat dana PEN ini. Tapi tadi seru, Abang bilang itu jadi istilahnya buat menstabilkan pemerintah, tapi bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Itu gimana itu Bang? Padahal kan PEN ini kan memang untuk menyelamatkan ini si nasib si rakyat itu Bang. Jadi dana PEN ini sektornya banyak. Jadi kita itu pekerja itu bisa misalnya dia dosen atau dia jadi pekerja gitu kan. Teman saya itu dosen. Tapi karena dosennya dananya salurannya dikit, dia ngambil yang pekerja aja. Jadi double. Enggak, yang dosen nggak diambil. Oh gitu. Karena dikit katanya. Oh gitu. Lebih baik pekerja aja diambil. Okay. Karena
Kalau dosen itu sekali, kalau nggak salah itu. Kalau pekerja itu bisa 3 kali ya? Oh iya, prakerja ya? Iya, kayak gitu. Nah banyak sekali memang sektornya. Sektor itu banyak. Kamu mau masuk kemana? Gitu. Apakah pokoknya pertanian semua, bansos semua masuk semua. Jangan-jangan bansos juga double dari provinsi. Misalnya DKI kan provinsi DKI juga kan memberikan juga gitu. Pemerintah memberikan. Ada masyarakat yang dapat double juga, double ada, gitu. Tinggal kedekatan aja, kedekatan ke partai gitu kan. Gitu aparatur kan. Aparatur kayak gitu. Yang ya kalau dia kerja di kelurahan dia dapat ya, dua-duanya bisa dapat kayak gitu. Oh pokoknya dana ini memang apa namanya banyak sekali, sektornya banyak gitu. Tapi memang banyak yang double dan banyak yang nggak dapat juga. Gitu banyak double banyak yang dapat gitu, banyak nggak dapat juga gitu. Dan apa namanya, tapi dana ini nggak sejahtera. Misalnya 300, masyarakat itu menghemat benar ini, menghemat. Misalnya 300 dia bukan buat makan, dia diolah lagi buat apa namanya ekonomi, jualan apa gitu loh, jualan gorengan apa. Waktu itu kan minyak goreng masih kecil, masih ini kan, masih tinggi itu ya? bisa menyelamatkan gitu, menyelamatkan dia dari kesengsaraan lah kayak gitu. Tapi nggak kaya, kayak itu nggak bisa kaya. Cukup aja bang ya buat cukup juga enggak juga, enggak juga. Tapi bisa selamat kayak gitu loh. Ini seru bang. Tadi abang bilang soal banyak sektor, termasuk kemudian kalau bansos tadi ya, fokus ke bansos. Terakhir saya lihat itu abang juga komentar tuh banyak di media terkait temuan BPK yang dana bansos. Nah itu gimana bang? Iya, dana bansos itu kan kita udah lihat, udah ada tersangka menterinya gitu. Udah itu sekarang ini BPK ada hasil auditnya, ada 3 triliun itu tersesat lah atau salah sasaran. Ternyata dari dulu itu kesalahan kita tuh data kita itu kesalahannya NIK kayak gitu kan. Udah itu ada orang kaya dapet kayak gitu. Udah tuh ada yang double dapet kayak gitu. Berarti kesalahan di itu, di NIK kita ini. Nah, kata mereka NIK-nya lagi diperbaiki kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gini, menurut saya dari dulu itu kesalahannya di situ mulu, data mulu. Memang kita ini sangat lalai, data itu lalai gitu loh. Kita aja di antara kementerian aja punya data itu pasti berbeda kayak gitu. Jangankan kita ya dengan itu, antara kementerian itu pasti berbeda. Itu juga ke daerah juga ya? Data daerah juga pasti berbeda, biarpun NIK gitu ya kayak gitu loh. NIK disangka orang miskin ternyata orang kaya. Udah tuh ada NIK-nya ternyata udah meninggal kayak gitu loh. Pasti dikasih lagi kayak gitu. Itu belum lagi bank-bank itu, bank imbaran itu, mereka juga sekitar 100 miliar loh di uang bansos itu ada di mereka, nggak mereka salurkan. Kayak gitu itu kan masalah. 100 miliar itu kalau diolah itu bisa ini pertumbuhan ekonomi berapa itu? Gede, tinggi sekali. Gitu loh. Tapi ternyata ada di sana ditahan oleh bank sendiri kayaknya. Gitu. Mungkin karena dia nggak tahu juga mau dikasihin kemana ini kan, karena data itu tadi. Iya datanya itu tadi. Dia takut juga dia gitu. Kalau bank itu kan pusing juga, juklak-juklisnya mana ini? Ya, kan itu yang bahaya itu. Juklak-juklisnya nggak ada, kalau disalurkan bahaya ini kayak gitu kan. Itu bang kalau untuk di bansos ya, kalau untuk ke saluran dana pen ke BUMN ada persoalan nggak bang? Iya, BUMN itu makanya dari kemarin itu saya tuh melihat gitu ya, ada beberapa dana yang ke penyertaan modal namanya. Penyertaan gitu. modal? Iya, penyertaan modal itu negara itu. Jadi makanya definisi PEN itu penyelamatan ekonomi itu apakah ke BUMN itu termasuk gitu loh. Makanya dana PEN ini tuh nggak jelas apa yang mau dia sasar itu. Gitu. Apakah rakyat, masyarakat kecil atau menengah atau pejabatnya yang mau mereka itu. Karena misalnya ini nih ya, pengeluaran penyertaan modal negara pada BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu sekitar 19 triliun kayak gitu kan. Udah itu ada juga ini tadi yang masalah pengeluaran pemberian pinjaman PEN ke daerah itu sampai 18 triliun. Jadi pemerintah itu memberikan utang ke daerah. Tapi kalau menurut saya ini hanya ini aja strategis, karena pemerintah pusat itu dulu ya, ini zaman pengalaman. Jadi pemerintah daerah itu bangun PDAM, uangnya ngutang. Besok itu diputihkan lagi sama pemerintah.
Itu, ini juga kayak gitu nanti. Makanya kayak pemerintah daerah mah tenang-tenang aja dia. Pasti diputihkan lagi nih. Jadi ya tenang aja, mau ngutang sebanyak-banyaknya. Iya, gitu. Pasti dihilangin juga. Jadi yang dapat dana itu, dana PEN itu, BUMN itu PT Utama Karya untuk membangun percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu sekitar 7,5 triliun kayak gitu. Udah itu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero itu sebesar 6 triliun juga untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung PEN oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil. Jadi main di mikro kecil ya. Udah itu ada PT Permodalan Nasional Bardani itu 1,5 triliun. Udah itu ada pengembangan pariwisata Indonesia gitu, itu sekitar 500 miliar. Bio Farma itu sekitar 2 triliunan. 2 triliunan ya. Udah itu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia itu sebesar 1,5 triliun. Itu untuk meningkatkan kapasitas usaha kayak gitu. Nah, itu ini semua dana-dana ini semua itu dari PEN dikasih ke BUMN. Tapi gitu ya, ketika ini dana dikasih ini gitu, yang terjadi apa? Yang terjadi minyak goreng sepi, BUMN nggak bisa mengantisipasi kayak gitu. Harusnya yang kayak gini nih, BUMN itu kan cari untung dan untuk pelayanan sosial. Jadi harusnya melihat peluang-peluang mana apa yang sebetulnya yang nggak di cover oleh misalnya minyak goreng. Ternyata minyak goreng itu nggak di cover banyak BUMN. Yang cover itu swasta. Harusnya masuk mereka ke sana. Jadi perusahaan-perusahaan swasta kemarin itu ya? Sebetulnya PTP banyak bangkrut. Gitu. PT itu banyak bangkrut di Indonesia dan banyak utangnya, banyak utang. Tanahnya diserobot gitu, kayak itu. Harusnya mereka yang di garda depan waktu minyak. Harusnya kan kemarin minyak goreng itu nggak terjadi. Kalau BUMN itu mengantisipasi. Nah, itu. Makanya kemarin ada kebijakan untuk stop dulu nyalahin ini kan, nyalahin soal ekspor kan. Iya, di stop dulu. Tapi kan dibuka lagi, takut lagi. Ini Bang, kalau kata dari Dirjen Pajak kemarin, pendapatan kita itu akhir Juni 2000 triliun ya? Belum, 880 akhir Juni ya? Triliun. Ya akhir Juni ini kemarin. Oh iya. Ya ini kan kalau kita bicara soal dana PEN di tahun 2022 yang anggarannya 450 triliun kan. Ada 3 nih sektor. Dan juga salah satunya adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur pariwisata dan lain sebagainya. Iya. Ini Bang, kalau semisal kita kan banyak juga nih anggaran lain yang dibutuhkan termasuk biaya pegawai atau yang lainnya lah. Nggak cuman itu aja gitu loh, nggak cuman untuk pemulihan ekonomi pandemi, apalagi sekarang ini pandemi sudah mulai turun meskipun kita masih level 1 kan, PPKM level 1 kalau kata WHO dan pemerintah. Kalau banyak orang yang bilang Bang, justru pandemi ini sengaja diperpanjang dalam stigma ya, dalam tanda kutip, supaya aliran dana terkait ini pandemi jalan terus gitu. Gimana menurut pandangan Abang? Ya bisa aja juga banyak gitu ya, tapi kalau saya mulai dari pendapatan pajak. Kalau pendapatan pajak itu hanya 800 triliun itu per Juni 2022. Per Juni kemarin itu nggak cukup buat gaji pegawai loh. Pegawai kita semuanya nggak cukup itu 800 triliun itu. Itu antara 50-60% itu harus untuk pegawai kita itu. Tapi mungkin bayarannya 85% itu untuk udah 100% ya. Tapi mungkin 800 triliun itu dibagi-bagi. Udah itu kemarin kan banyak demo tuh di PU. Di PU itu di demo banyak masyarakat supaya anggaran mereka itu dieksekusi gitu. Padahal kita tahu harus bagi-bagi. Iya, anggaran ini nggak ada gitu loh. Tapi banyak itu. Udah itu kan kalau kita lihat sekarang nih, lelang-lelang, tender-tender gitu kan. Kalau dulu kita awasi lelang satu proyek itu hanya 2-3 perusahaan yang ikut. Sekarang udah puluhan. Jadi satu proyek itu puluhan bisa ikut proyek itu gitu. Nah itu artinya apa? Itu artinya memang anggaran nggak ada. Ada juga itu udah kamu pemenangnya proyeknya, tapi kamu pakai duit kamu dulu. Nanti ada juga yang kayak gitu, yang datang laporan kayak gitu, kayak gitu ya. Itu menandakan duit nggak ada memang.
Ini kaitan juga nggak Bang sama kemarin yang Pak Presiden Jokowi yang ke Korea sama Cina sama Jepang itu, yang ketiga negara yang memang berupaya untuk terus narik investasi itu. Iya. Jadi mereka jual IKN. Jadi IKN ini dijual. Tapi kelihatannya Cina udah nggak mau kerjasama dengan Indonesia karena beberapa komitmen kayaknya dilanggar oleh Indonesia, gitu kan. Udah itu Korea mungkin juga dia mengikuti Amerika juga nggak suka dengan Indonesia karena Indonesia terlalu ke Cina, gitu. Akhirnya apa? Indonesia ke Arab untuk cari investasi, gitu. Arab itu nggak akan mau. Kenapa? Karena melihat Indonesia itu kaum Islam toleran atau Islam radikal disikat, gitu loh, nggak mau lagi. Atau kaum Wahabi katanya tuh, kaum Wahabi disikat, nggak mau lagi. Ini susah jadinya. Jadi sekarang mengandalkan Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia? Iya, SBN, surat utang itu. Suruh nyari utang gitu Bang? Jadi negara itu ngutang ke BI, BI gitu. beli dari masyarakat, dari kayak gitu. Itulah yang menyelamatkan APBN. Besok 2022, 2023 itu IMF melarang BI nggak boleh campur tangan ke APBN sekarang. Makanya pusing nih Menteri Keuangan, duit kemana nih? Tapi gitu. Kemarin si Bang Said, Ketua Banggar, bilang soal 2023 dia suruh wanti-wanti nih pemerintah karena sudah kayaknya berat banget untuk utang lagi gitu. Iya, BI nggak boleh lagi masuk ke APBN. Kalau sekarang kan duit dapat kasih ke pemerintah, duit dapat. Jadi kita itu selamat itu karena ada BI. Kayak gitu. BI ini yang menyelamatkan kita. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada BI ya udah. Jadi sekarang ini pendapatan kita dari mana Bang? Kan pajak nggak bisa. Kamu udah bilang tadi pajak. Pajak aja. Udah sisanya. Ya BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu beli yang namanya surat berharga itu dari masyarakat. Kayak gitu. Kalau kamu lihat itu surat berharga itu, ini nama-namanya itu. Ada nggak nama-nama Taipan tuh? Nggak berani mereka kayaknya. Itu nama-nama aneh-aneh semua itu yang beli-beli itu. Tapi kita ini surat berharga kita itu ketinggalan, nggak pakai paper lain. Jadi kita nih mau beli surat berharga BI itu manual. Kalau di luar negeri kita pakai paper lain. Paper lain itu gini, ini kita beli BI pakai paper lain. Paper lain itu nanti ini surat kita ini bisa ke BI yang luar pakai satelit, gitu loh. Kalau kita masih manual, masih kolot, masih konservatif lah. Ini yang harus diperbaiki oleh BI sebetulnya. Pakai paper lain itu ya. Kayak gitu. Jadi kalau paper lain itu hanya satu surat itu. Tapi kalau BI itu banyak gitu. Jadi Bang kalau kita pikirnya soal pendapatan APBN kita sekarang ini masih juga susah, utang kayaknya agak sulit juga, terus kemudian investasi kita narik juga susah. Ini terkesan memaksain nggak sih dana pen ini ya? Iya, jadi maksain. Tapi bagaimana kalau nggak dipaksa juga, pemerintah nggak stabil nanti. Pemerintah kan perlu duit untuk masyarakat, untuk gaji pegawai, untuk fasilitas mereka, kayak gitu. Kalau nggak ada itu apa ya? Nggak bisa menjalankan roda pemerintahan. Iya, jadi gitu. Ini pen ini untuk keselamatannya mereka atau masyarakat sebenarnya? Iya, sebetulnya untuk stabilkan pemerintah. Stabilkan aja, karena pemerintah stabil kan nggak ada apa-apa tuh, gitu kan. Biarpun agak bahaya kita ini, krisis energi ada gitu. Yang kita takutin memang bukan energi, krisis moneter. Kalau moneter itu gawat itu. Kemarin gitu. Si Sri Lanka sudah jadi contoh ya. Iya, moneter itu gila itu. Ini udah 14-18 lagi nih, 14-18 nih. Kemarin udah 15-13 sudah naik, itu udah turun lagi nih. Berarti ada intervensi memang gitu. Tapi saya nggak tahu intervensinya dari mana. Apakah dari cadangan devisa atau nggak tahu. Tapi gitu. Katanya ekspor kita naik Bang. Iya, ekspor naik gitu. Nah, tapi menurut saya ekspor impor juga bukan punya negara. Itu punya swasta semua. Yang paling pajaknya nggak seberapa menurut saya, kayak gitu. Bukan punya Indonesia gitu loh. Bukan punya kita, tapi ini punya orang luar. Kayak gitu. Saya nggak bisa melihat bahwa uang pemasukan penerimaan itu dari ekspor batu bara atau gas, gitu. Karena itu bukan punya kita, bukan punya pemerintah Indonesia, punya swasta. Iya. Tapi kalau pajaknya masuk. Masuk gitu. Kita. Jadi Bang ini kan udah terlanjur nih, maksudnya dana pen sudah dianggarkan. Menurut Abang seharusnya sebaiknya ini dana pen ini untuk fokus di mana sih?
supaya memang pertama kita memang entas dari persoalan ekonomi, dari masalah kesehatan juga terentaskan, persoalan masyarakat yang nggak dapat pekerjaan juga bisa terselesaikan gitu lah. Menurut Abang harusnya dipakai apa sih? Karena memang sudah ada gitu. Iya, dana PN ini sekarang udah ada gitu ya. Tapi kalau menurut saya memang agak ini membantu masyarakat yang di bawah juga, di atas juga butuh, kelas menengahnya juga butuh kayak gitu kan. Tapi kalau ini dua-duanya digugurkan juga, kita takut nanti sebagai komoditas, dijadikan komoditas politik untuk kampanye, untuk menaikkan cita seseorang kayak gitu. Iya. Suka apa dilema. Tapi menurut saya kalau memang pemerintah mau terus dengan PEN ini harus terbuka, harus transparan, gitu. Kedua, aparat hukum ya harus korupsi ya ambil langsung gitu loh. Ini misalnya dana-dana bansos ini gitu, siapa yang korupsi ambil. Dana BOP di Kementerian Agama gitu kan, udah disidik oleh udah di kandul-kandul udah ada yang kena. KPK ambil yang di pusat, sidik yang di pusat itu kayak gitu loh. Itu penting itu kayak gitu supaya ya menteri yang melakukan komunikasi politik takut jadinya, wah bahaya ini gitu kan gitu. Tapi ini KPK-nya melempem. Udah itu kejaksaannya cari kasus lama, nggak mau kasus baru dia. Kayak gitu. Butuh effort besar kalau baru kasus lama aja. Besar, tapi kasus baru kecil juga nggak mau dia, takut tersengat dia. Oke, bagus Cak, thank you. Oke ya, udah mampir di sini diskusi banyak sama kita. Makasih. Makasih banyak. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Oke, ya? siap. Nanti ada waktu. Oke. Kontak. Oke, pemirsa setia Gemapos. Tadi diskusi kita dengan Bang Ucok seru sekali terkait dana PEN, lalu kemudian ada persoalan di sana, lalu kemudian kita juga bicara soal ini sebenarnya untuk siapa, kalau kata Bang Ucok tadi ini menyelamatkan wajah pemerintah. Iya. Tapi seperti apa pandangan publik bisa silahkan nanti pemirsa nilai sendiri. Kita berdiskusi, nanti kita sajikan dengan pemirsa, silahkan disimpulkan sendiri. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Bang ya. Oke, sip. Aduh.